Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Liis TV, tempat kita diskusi dan juga belajar bersama. Di video aku kali ini aku mau membahas soal pretest PPG khususnya untuk guru kelas SD. Ini untuk soal pedagogi rasa profesional di part yang pertama. Buat teman-teman yang penasaran seperti apa contoh soal pedagogik tapi rasanya itu rasa kompetensi profesional, tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Kita ke contoh soal yang pertama. Ini untuk kompetensi pedagogik ya, pedagogik untuk bahasa Indonesia. Di soal nomor 1. Melalui pembelajaran bahasa Indonesia dapat disampaikan berbagai ilmu pengetahuan kepada para siswa. Melalui pembelajaran bahasa Indonesia ini pula para siswa dapat menggali berbagai informasi yang bermanfaat bagi kehidupannya. Untuk itu, peran penting pembelajaran bahasa Indonesia di SD dalam kurikulum 2013 adalah: apakah A. sebagai bahasa pembawa wahana ilmu pengetahuan, B. sebagai bahasa pengantar dalam belajar ilmu pengetahuan, C. sebagai bahasa resmi dalam mempelajari ilmu pengetahuan, D. sebagai bahasa pergaulan dalam diskusi ilmu pengetahuan, atau E. sebagai bahasa penghubung wahana ilmu pengetahuan. Kita akan mencari kata kuncinya terlebih dahulu di soal. Di sini kata kunci yang pertama, dapat disampaikan berbagai ilmu pengetahuan. Ini kata kunci yang pertama. Kita cari yang lain. Kata kunci yang lain, dapat menggali berbagai informasi ya, yang bermanfaat bagi kehidupannya. Selanjutnya peran penting. Peran pentingnya apa? Di sini kita sudah dapat kata kuncinya, dapat disampaikan berbagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya dapat menggali berbagai informasi. Dan juga peran pentingnya ini adalah sebagai bahasa pembawa wahana ilmu pengetahuan. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Kita ke soal nomor 2. Guru melaksanakan pembelajaran bahasa di SD dengan memadukan berbagai komponen bahasa seperti membaca, menulis, berbicara, dan menyimak, serta aspek bahasa. Prinsipnya, ketika mengajarkan bahasa juga memadukan semua aspek, baik kebahasaan maupun keterampilan berbahasa. Dalam kegiatan pembelajaran tersebut, guru sedang menerapkan pendekatan apakah A. komunikatif, B. struktural, C. kontekstual, D. whole language, atau E. kooperatif. Kita cari kata kunci di soal nomor 2 ini. Kata kunci yang pertama di sini membaca, menulis, berbicara, dan juga menyimak ya. Serta aspek bahasa. Ini kata kuncinya. Memadukan semua aspek. Nah, ini kata kuncinya. Kalau ada membaca, menulis, berbicara, menyimak, dan juga aspek bahasa, dan juga memadukan semua aspek, itu masuk ke dalam pendekatan whole language. Opsi yang D. Kita ke soal nomor 3. Bu Lala, guru kelas 1 SD. Bu Lala merancang instrumen untuk menilai kemampuan siswanya dalam melakukan kegiatan membaca puisi anak sebagai bentuk ungkapan diri. Urutan aspek yang perlu dinilai oleh Bu Lala adalah sebagai berikut. Apakah A. kelancaran, pelafalan, dan juga konten puisi? Yang B. penampilan, volume suara, pemaknaan puisi? Yang C. keberanian, pelafalan, kesesuaian ekspresi dengan makna puisi? Yang D. kesesuaian ekspresi
pelafalan, kelancaran, ketepatan menggunakan kalimat efektif. Atau yang E, pemaknaan puisi, kemandirian, kesesuaian ekspresi dengan isi puisi, ketepatan narasumber. Kita cari kata kuncinya. Di sini adalah kelas 1 SD ya. Instrumennya ini untuk menilai kemampuan siswanya. Siswa kelas berapa yang dinilai? Kelas 1 SD. Kira-kira untuk kelas 1 SD instrumen mana yang perlu dinilai oleh Bu Lala? Tidak perlu kelancaran, ketepatan menggunakan kalimat efektif, itu nggak perlu. Pemaknaan puisi juga sepertinya itu tidak perlu, ekspresi juga tidak perlu, karena ini yang dinilai adalah kelas 1 SD. Cukup dengan kelancaran, pelafalan, dan juga konten puisi. Jadi jawabannya adalah opsi yang A. Kalau kelas atas mungkin bisa jadi lebih rumit lagi yang dinilai. Ada kesesuaian ekspresinya, ada pelafalannya, kelancaran dalam menggunakan kalimat efektif, ada ekspresinya, ketepatan narasumbernya juga seperti itu. Itu untuk kelas atas. Ini yang dinilai adalah kelas rendah, khususnya kelas 1. Kita ke soal nomor 4. Seorang guru akan mengajarkan keterampilan menulis. Guru tersebut memulai dengan langkah yang pertama menempelkan gambar berseri di papan tulis. Yang kedua, siswa diminta menuliskan kalimat di bawah gambar. Yang ketiga, secara bergiliran, siswa diminta untuk membaca kalimat yang telah dituliskan. Yang keempat, mendiskusikan kesalahan penulisan kalimat. Yang kelima ini masih kosong. Langkah pembelajaran yang tepat untuk melengkapi tahapan pembelajaran menulis tersebut adalah, ini yang paling tepat untuk mengisi nomor 5 ini yang mana? Apakah A, siswa menyimak penjelasan dari guru? Yang B, siswa mendengarkan pembacaan kalimat oleh siswa lain? Yang C, siswa menuliskan kembali kalimat yang telah diperbaiki? Yang D, siswa mendiskusikan penulisan kalimat di bawah gambar? Atau E, siswa membaca kembali kalimat yang ada di bawah gambar? Di sini tahapan pembelajaran ya. Selanjutnya di nomor 5 ini teman-teman bisa lihat di sini mendiskusikan kesalahan. Nah, setelah mendiskusikan kesalahan penulisan kalimat, biasanya apa yang dilakukan untuk langkah berikutnya? Nah, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C, yaitu siswa menuliskan kembali kalimat yang telah diperbaiki. Kita ke soal nomor 5. Ini untuk pedagogi PPKN. Contoh soalnya, kehidupan yang sejahtera dan harmonis dalam kebinekaan merupakan dambaan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu, pembelajaran PPKN di SD perlu mengembangkan apakah A, sikap bekerja sama sekaligus bersaing dalam kehidupan global? Yang B, nilai-nilai kebersamaan dalam hidup kebinekaan? C, kesadaran menghormati perbedaan untuk menciptakan keharmonisan? Yang D, nilai-nilai kekeluargaan dan saling menghargai perbedaan? Atau yang E, nilai-nilai kehidupan yang mengarah pada keharmonisan kehidupan? Kita temukan kata kuncinya terlebih dahulu di soal nomor 5 ini. Di sini kata kunci yang pertama adalah sejahtera dan harmonis dalam kebinekaan. Maka kita cari saja di opsi jawaban mana yang ada kata kebinekaan. Jawaban yang paling tepat, teman-teman dengan mudah akan mendapatkan jawaban yang paling tepatnya adalah opsi yang B, nilai-nilai kebersamaan dalam hidup kebinekaan. Kita ke soal nomor 6. Seorang guru SD kelas 6 dalam muatan pembelajaran PPKN berupaya meningkatkan perkembangan moral siswanya dengan memberikan kasus moral yang dilematik
yang menuntut siswa menggunakan pertimbangan ketika memberikan pilihan jawabannya. Upaya guru tersebut dilakukan sesuai dengan model pembelajaran. Apakah A. Kohlberg, B. Direct, C. Diskusi, D. Kontekstual, atau E. Berbasis project. Di sini kata kuncinya adalah kasus moral. Ya, kasus moral. Di sini juga kasus moral yang dilematik. Selain itu menggunakan pertimbangan. Ini kata kuncinya. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A, yaitu Kohlberg. Kita ke soal nomor 7. Kegiatan akhir dalam proses pembelajaran adalah melakukan evaluasi. Adapun prinsip-prinsip khusus dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran PPKN di SD adalah sebagai berikut. Kecuali. Ini yang harus kita garis bawahi, kecuali. A. Hasil evaluasi hanya sebagai penunjuk gejala. B. Pengukuran dengan indikator kognitif. C. Makin banyak indikator semakin mendekati keadaan sebenarnya. D. Lebih menekankan pada kepentingan siswa. Atau E. Pengukuran ranah kolektif. Di sini kata kuncinya adalah kegiatan akhir dalam setiap proses pembelajaran. Ya, dilakukan evaluasi. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang pengukuran ranah kolektif. Kita ke soal nomor 8. Dalam pembelajaran PPKN SD dapat diterapkan suatu strategi yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam kerjasama atau membantu di antara sesama dalam struktur kerja untuk memecahkan masalah bersama. Hal ini merupakan penerapan apakah A. Role playing, B. Value clarification technique, C. Sosiodrama, D. Metode proyek, atau E. Cooperative learning. Kata kuncinya adalah sikap atau perilaku bersama dalam kerjasama, membantu di antara sesama dalam struktur kerja untuk memecahkan masalah bersama. Nah, ini kata kuncinya dalam kerjasama. Selanjutnya membantu di antara sesama untuk memecahkan masalah bersama. Maka ini penerapan dari cooperative learning, opsi yang E. Kita ke soal nomor berikutnya. Ini untuk pedagogi IPS. Seorang guru SD kelas 5 dalam pembelajaran IPS melalui pembelajaran dengan menanyakan beberapa permasalahan sosial yang ada di sekitar masyarakat. Siswa saling bergantian menjawab pertanyaan guru dengan berbagai versinya. Pengembangan model pembelajaran yang dilakukan guru adalah apakah A. Model pembelajaran inquiry terbimbing, B. Model pembelajaran langsung dengan metode tanya jawab, C. Model pembelajaran kooperatif berbasis tanya jawab, yang D. Model pembelajaran berbasis masalah, atau E. Model pembelajaran demonstrasi. Kita cari kata kuncinya terlebih dahulu di soal nomor 9 ini. Ini kata kunci yang pertama, memulai pembelajaran dengan menanyakan beberapa permasalahan sosial. Selanjutnya, siswa saling bergantian menjawab pertanyaan dari guru. Kata kunci yang lain adalah model pembelajaran yang dilakukan itu pakai model apa? Seperti itu. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B, yaitu model pembelajaran langsung dengan metode tanya jawab. Karena di sini siswa saling bergantian menjawab pertanyaan guru. Nah, seperti itu cara menjawabnya ya teman-teman. Ketika teman-teman sudah menemukan kata kunci di soalnya, maka akan dengan mudah teman-teman menemukan jawabannya. Kita ke soal nomor 10. Suatu ketika guru IPS SD ingin menerapkan teori pembelajaran tertentu
untuk meningkatkan hasil pembelajarannya yang masih belum memenuhi KKM. Guru menerapkan teori tersebut dalam kelas 4, namun hasilnya belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal yang seharusnya dilakukan adalah apakah A. mengganti dengan teori pembelajaran yang baru, yang B. menghentikan penelitian, C. memodifikasi tindakan dan diaplikasikan pada siklus berikutnya, yang D. mengulangi kembali perlakuan pada siklus berikutnya, atau E. menurunkan target agar segera dapat dicapai. Untuk soal nomor 10, kata kuncinya adalah untuk meningkatkan hasil pembelajarannya yang masih belum memenuhi KKM. Selanjutnya, hasilnya belum memenuhi target yang ditetapkan. Maka yang harus dilakukan adalah memodifikasi tindakan dan diaplikasikan pada siklus berikutnya, yaitu opsi yang C. Kita ke soal nomor 11. Peta merupakan salah satu media pembelajaran yang sangat bermanfaat. Pemanfaatan peta dalam pembelajaran IPS atau sejarah dapat membantu siswa untuk memahami A. jalur perdagangan di Nusantara, B. kondisi cuaca di suatu daerah, C. jumlah penduduk suku bangsa tertentu di Asia, D. letak perairan suatu daerah, atau E. persebaran sumber daya alam. Kata kuncinya di sini adalah peta. Selanjutnya untuk pelajaran IPS sejarah, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A, yaitu jalur perdagangan di Nusantara. Kita ke soal nomor 12. Seorang guru IPS SD sebaiknya terampil dalam pengembangan evaluasi hasil belajar, baik dalam proses maupun hasil pembelajaran. Evaluasi dalam proses pembelajaran yang sebaiknya dilaksanakan oleh guru, antara lain A. menyelenggarakan evaluasi subsumatif atau sumatif, B. mengamati aktivitas siswa dengan berdasar pada pedoman observasi, C. menguji kinerja siswa dengan tes kinerja, D. memberi tugas untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan, atau E. menyelenggarakan ujian akhir semester. Di nomor 12, kata kuncinya adalah evaluasi dalam proses pembelajaran. Ya, maka jawaban yang paling tepat adalah mengamati aktivitas siswa dengan berdasar pada pedoman observasi. Jawaban yang B. Di sini evaluasinya itu dalam proses pembelajaran. Kita ke soal nomor 13 untuk pedagogi IPA. Contoh soalnya, Anda akan mengajarkan materi bahwa bumi dan bulan mengelilingi matahari. Jumlah siswa dalam satu kelas adalah 32 orang. Alat peraga planetarium yang ada hanya 2 buah. Setelah dibentuk, kelompok-kelompok kecil dalam format model pembelajaran kooperatif, metode mengajar yang cocok dalam kondisi tersebut sebaiknya menggunakan metode A. diskusi, B. ceramah, C. eksperimen, D. demonstrasi, atau E. simulasi. Kata kunci yang pertama di sini alat planetarium yang ada hanyalah 2 buah. Model pembelajarannya menggunakan model kooperatif. Maka metode mengajar ini yang ditanyakan. Metode mengajar yang cocok itu yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D, yaitu demonstrasi. Kita ke soal nomor 14 atau soal terakhir. Pak Adi akan menilai aktivitas siswa ketika melakukan kegiatan pengukuran di laboratorium. Pernyataan pada rubrik yang tepat untuk digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menilai kompetensi keterampilan menggunakan alat ukur adalah apakah A.
siswa dikatakan terampil apabila mampu membuat tabel hasil pengukuran dilengkapi dengan satuan yang tepat. Yang B, siswa dikatakan terampil apabila mampu menentukan dan mengoperasikan alat ukur dengan benar, memperhatikan skala pengukuran, dan menuliskan hasilnya dilengkapi satuan yang tepat. Yang C, siswa dikatakan terampil apabila mampu menyelesaikan kegiatan tepat waktu, meskipun memerlukan bimbingan guru. Yang D, siswa dikatakan terampil apabila mampu melakukan pengukuran berulang dan menyajikan hasilnya dalam tabel. Yang E, siswa dikatakan terampil apabila mampu menggunakan alat ukur lebih dari satu, mengecek kelengkapan alat ukur yang digunakan, dan menyajikan hasilnya dalam tabel hasil pengukuran. Nah, untuk soal nomor 14 ini, silahkan teman-teman cari kata kunci di soalnya. Kata kuncinya apa? Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi yang mana? Silahkan teman-teman menjawabnya di kolom komentar. Itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan semuanya, buat rekan-rekan yang akan berjuang esok hari tanggal 9, tanggal 10, dan juga di periode berikutnya. Semoga diberikan kelancaran dan juga hasilnya maksimal, dapat lulus passing grade dan lulus pretest PPG tahun ini dan bisa mengikuti pendidikan PPG tahun ini. Doa dari aku yang terbaik buat teman-teman semuanya, semoga lulus. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.